Ya, buka. Samanya. Pasang manifold dulu. Halo guys, selamat berjumpa lagi guys dengan saya di channel Wargi Saluyu guys. Jadi kali ini saya akan mencoba menjelaskan atau memberikan tutorial bagaimana sih cara mengecek freon, tekanan freon pada AC di rumah Anda guys. Yang pertama yang mesti kita punya itu adalah tentunya manifold atau analyzer. Kalau sekarang ini analyzer udah kepalanya udah pasti pakai yang ukuran gede lah, ukuran R buat 410 sama R32. Selanjutnya kunci Inggris. Kalau perlu memang freon juga kita sedia. Bila mana AC kita sering kurang freon guys, sambil mencari di mana titik kebocoran guys, karena ternyata emang nggak gampang juga guys mencari titik kebocoran. Kadang perlu beberapa kali pengisian freon. Dari pengalaman saya nggak bisa langsung ketemu di mana titiknya, mungkin ada 2-3 kali ngisi freon baru ketemu ada biasa bekasan oli guys. Jadi biasa kadang-kadang di indoor di bagian evaporator itu ada rembesan-rembesan oli. Nah kalau sudah kelihatan seperti itu gampang, kita tinggal lepas. Nanti kita bikin juga guys tutorialnya guys. Jadi langsung aja kita coba praktekin, atau langsung kita lihat. Kebetulan kita lagi ada pengerjaan pengecekan freon juga guys, karena tadi AC sedikit bermasalah. Oke guys, yang pertama yang perlu kita punya ini adalah alat namanya analyzer guys. Analyzer, ada kunci Inggris. Ini buat ngebuka tutup ventil guys. Nih Bang Agus nih, Agus saudara kita nih, teman kita nih yang ganteng nih guys. Nih kebetulan tekanan freon ini ya kurang-kurang dikit nih, masih 100 lebih dikit, tapi di ruangan sih nggak terlalu panas. Ini idealnya sih di 120 guys. Ini AC Daikin 2PK pakai R32 guys. Jadi alat yang diperlukan tadi pertama manifold, kedua kunci Inggris. Selanjutnya manifold langsung dihubungkan ke bagian ini guys, ke ventil. Hati-hati, nanti bisa terbaca tekanannya. Kalau R32 kalau udah di bawah 100 biasanya udah terjadi ngeblok guys, freezing. Kalau tekanan berkurang sehingga di pipa kecil itu terjadi beku kayak batu es guys. Nah itu salah satu tanda memang tekanan freon berkurang. Ngisi freon kalau kita manggil teknisi, manggil tukang servis lumayan juga biayanya. Itu pun juga nggak langsung kita bisa nemuin kebocorannya. Mungkin cara ini bermanfaat juga. Mungkin sekali 2 kali kita bisa isi sambil kita mencari di mana titik sumber kebocoran. Oke guys, ini ada selang yang kedua yang di tengah, ini buat pengisian kalau memang tekanan freon juga kurang. Tadi juga di bawah masih 100, kita tambahin aja dikit biar agak-agak dingin lah. Oke guys, jadi alat yang diperlukan cuma itu aja. Semoga tutorial ini bermanfaat. Oke Gus, coba ditambahin dulu aja dikit.
sampai pelan-pelan aja bukanya. Ya udah cukup. Kanan 120 udah cukup. Coba ini dah kita lepas aja. Hati-hati cara melepas. Kalau memang nggak pakai ginian nih, aduh. nah kayak lap lah, karena ada percikan oli. Oli. Oke guys, demikian video tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, warido wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.